Malam itu aku mendengar semuanya, mulai dari suara tawa, tangis, hingga suara gertakan. Bahkan, saat itu tendaku juga dilempari kayu. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi bersama mahasiswa siluman. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia mendengarkan kisah-kisah dari kami. Sebagai manusia, ketika hidup, memang seringkali kita bertemu dengan masalah. Dari yang kecil sampai yang besar. Lalu apa yang kalian lakukan jika kalian sudah suntuk dengan masalah-masalah tersebut dan membuat kalian stres? Banyak sekali cara yang orang lakukan untuk menghilangkan stres tersebut. Contohnya dengan mendaki gunung. Seperti kisah kali ini, di mana seorang pendaki, sebut saja Wahyu, ketika dihadapkan oleh masalah yang menimpa keluarganya, dia melarikan diri dan mendaki gunung untuk menenangkan pikirannya. Tapi, dalam kisah kali ini, dia menemui banyak sekali gangguan dari makhluk-makhluk penunggu di sana. Dan juga bertemu dengan cewek misterius yang bikin baper. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya. Perkenalkan, namaku Wahyu. Aku adalah anak satu-satunya dalam keluargaku. Menjadi anak tunggal terkadang menjadi beban tersendiri bagiku. Karena mungkin harapan orang tuaku yang terlalu besar terhadapku. Namun bukanlah hal itu yang membuatku akhirnya mendapatkan cerita ini. Berawal dari tertangkapnya ayahku karena kepergok selingkuh dengan istri pejabat di desaku. Hari-hariku saat itu langsung berubah menjadi tidak menyenangkan. Hampir setiap hari, aku melihat kedua orang tuaku bertengkar. Bahkan tidak jarang pula, mereka memecahkan barang perabotan rumah di tengah pertengkaran mereka. Masih teringat jelas di kepalaku, waktu itu adalah pertama dalam kehidupanku mengalami trauma yang sangat berlebihan. Saat itu, aku mengikuti perkumpulan yang diadakan oleh warga desaku. Dan seperti biasanya, saat itu, semua pemuda berkumpul menjadi satu di dalam acara tersebut. Dan waktu itu entah siapa yang memulai. Yang jelas, dalam pertemuan itu, aku merasa dipojokkan oleh teman-temanku. Karena keluargaku dianggap memalukan nama desa. Karena kasus ayahku yang saat itu memang sempat menghebohkan. Hingga beritanya menyebar kemana-mana. Saat itu tentu saja, aku langsung tertekan, minder, dan langsung keluar dari acara tersebut. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung kembali pulang dan memutuskan untuk tidak lagi mengikuti acara yang diadakan oleh warga. Sesampainya di rumah, lagi-lagi aku melihat orang tuaku yang sedang bertengkar. Tapi kali ini, pertengkaran mereka lebih parah dari biasanya. Waktu itu, karena aku semakin tertekan dan stres, akhirnya aku memilih untuk keluar dari rumah. Jika ayah sama ibu setiap hari bertengkar, aku akan pergi dari sini, ucapku. Dan entah kenapa saat itu, aku tiba-tiba langsung menaiki motor dan langsung keluar dari rumah. Aku pun waktu itu juga tidak tahu akan pergi kemana. Jadi sepanjang jalan, aku hanya melamun sambil terus memikirkan keadaan keluargaku. Waktu itu, tanpa terasa, akhirnya aku sampai di alun-alun kota. Karena alun-alun saat itu ramai pengunjung. Akhirnya aku memilih untuk berhenti, mencoba menyegarkan pikiranku. Tapi saat aku di alun-alun kota, bukan ketenangan yang aku dapatkan, melainkan hanya perasaan iri kepada orang lain ketika aku memperhatikan mereka terlihat bahagia dengan keluarganya masing-masing. Akhirnya saat itu, aku hanya duduk diam sambil melamun. Ketika aku masih melamun, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan kemegahan gunung
yang memang terlihat jelas dari alun-alun kota ini. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya siang itu pun kuputuskan untuk mendaki gunung tersebut. Saat itu aku memang mencoba menyendiri dan menghindar dari kedua orang tuaku. Aku pun berniat mendaki sendirian dengan tidak mengajak satupun teman. Bahkan ponselku pun kumatikan. Karena saat itu aku juga tahu kalau kedua orang tuaku saat ini pasti sedang sedih dan mencari keberadaanku. Jadi kupikir gunung ini cocok jika digunakan sebagai tempat menenangkan diri, sekaligus sebagai tempat pelarian, agar orang tuaku tidak bisa menemukan aku untuk sementara waktu. Wah, cocok nih gunung. Selain aku sudah pernah mendaki gunung ini beberapa tahun yang lalu, seingatku, gunung ini memiliki rute pendakian yang jelas dan tidak memakan waktu yang lama. Jadi sangat cocok nih buat menenangkan diri, ucapku. Akhirnya saat itu, aku langsung menuju tempat persewaan tenda yang kebetulan berada tidak jauh dari alun-alun kota. Dan setelah aku selesai menyewa peralatan di tempat persewaan tenda, aku pun langsung menuju pintu utama pendakian gunung ini. Dan setelah aku sampai di pos pendaftaran, aku tidak menjumpai satupun pendaki lain. Kondisi gunung saat itu sangat sepi sekali. Karena selain hari itu bukan malam minggu ataupun hari libur, aku juga sempat melihat hanya ada beberapa nama saja di dalam buku pendaftaran yang ada di pintu masuk. Hal itu tentu saja membuat aku semakin yakin bahwa pengunjung gunung tersebut saat itu benar-benar sangat sedikit. Akhirnya, aku pun memulai pendakian. Selama pendakian, aku sangat jarang sekali menjumpai pendaki lain. Hanya sesekali bertemu pendaki yang memang sedang berjalan turun. Namun itu semua tidak menjadi masalah bagiku. Karena niatku ke sini sejak awal memang ingin mencari ketenangan dan bukan mencari kesenangan. Dan tanpa terasa, akhirnya aku sampai di pos 1. Di pos 1, aku hanya menjumpai 3 tenda yang sepertinya juga akan turun di hari itu. Karena saat itu, aku melihat mereka mulai bersih-bersih di tempat sekitar mereka mendirikan tenda. Dan tanpa istirahat, aku pun melanjutkan perjalananku. Selama perjalanan, aku hanya diam dengan sesekali melamun. Karena selain memang tidak ada lawan bicara, saat itu aku juga masih terus memikirkan masalah yang menimpa keluargaku. Dan tanpa terasa, pada sekitar pukul 9 malam, akhirnya aku sampai di puncak gunung ini. Sesampainya di puncak, aku hanya melihat 2 tenda pendaki lain. Hal itu tentu saja membuatku bebas memilih tempat yang strategis untuk menikmati indahnya pemandangan di gunung ini. Dan setelah aku menemukan tempat yang kuanggap tepat, aku pun langsung bergegas untuk mendirikan tenda. Dan setelah tendaku berdiri, aku langsung mempersiapkan makanan, karena memang seharian perutku belum terisi sama sekali. Saat aku sedang asik menikmati makanan, tiba-tiba aku merasakan ada hal yang aneh. Bulu kuduku merinding, dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada yang meniup telingaku dari belakang. Tentu saja saat itu aku sangat terkejut dan langsung mengarahkan senterku ke arah kanan dan kiri tendaku. Dan setelah aku mengarahkan senterku ke salah satu sudut puncak ini, aku tiba-tiba kembali terkejut karena saat itu aku seperti melihat ada seseorang yang sedang mengawasiku. Sosok tersebut berdiri menatapku di sela-sela rumput dan pepohonan yang tidak jauh dariku. Namun saat itu, aku tidak menghiraukannya karena aku berpikir itu hanyalah halusinasiku. Dan mungkin karena badanku yang masih kelelahan. Akhirnya, tidak lama setelah itu, aku pun ketiduran. Keesokan harinya sekitar pukul 5 pagi, aku terbangun karena suara berisik dari pendaki lain. Dan memang, sesuai kebiasaan di gunung ini, jam segini para pendaki biasanya memang bangun untuk menikmati indahnya matahari terbit. Akhirnya aku pun bangun dan ikut menikmati indahnya matahari terbit.
Saat itu aku bisa melihat dengan jelas wajah para pendaki lain yang ikut serta menikmati indahnya matahari terbit di pagi itu. Aku melihat ada 6 orang cowok yang bergerombol dan 1 orang cewek yang berdiri agak jauh dari gerombolan cowok tersebut. Cewek itu berdiri lumayan jauh sambil sesekali mengarahkan pandangannya ke arahku. Waktu itu aku hanya membalasnya dengan senyuman sambil terus menikmati matahari yang mulai menyinariku. Dan setelah puas menikmati matahari terbit, aku pun kembali masuk ke dalam tenda untuk melanjutkan tidurku. Karena selain mataku masih sangat mengantuk, cuaca saat itu benar-benar sangat dingin sekali. Dan singkat cerita, aku pun terbangun sekitar pukul 10 pagi. Saat itu aku melihat kondisi puncak sangat sepi sekali. Hanya ada tendaku satu-satunya yang masih berdiri. Dan aku pun waktu itu juga berpikir, mungkin pendaki yang lain sudah turun pagi tadi ketika aku masih tidur. Siang itu pun aku langsung keluar dari tendaku dan membersihkan sisa-sisa sampah pendaki tadi, serta merapikan potongan-potongan kayu yang masih berserakan. Saat aku membuang potongan kayu tersebut, aku tiba-tiba sangat terkejut karena aku saat itu benar-benar melihat bekas telapak kaki dan daun-daun yang terselingkap dengan bekas seperti darah yang belum mengering. Semua jejak tersebut berada tepat di tempat aku kemarin melihat sosok orang yang kurasa sedang mengawasiku tersebut. Jadi, kemarin memang benar-benar ada seseorang yang sedang mengawasiku dari sini. Ah, sudahlah. Yang penting aku tidak mengganggu, ucapku dalam hati. Akhirnya aku pun melanjutkan aktivitasku. Dan di saat aku masih sibuk membersihkan area puncak, tiba-tiba aku kembali sangat terkejut. Saat itu aku melihat ada cewek yang terlihat sibuk menata karirnya di salah satu sudut puncak ini. Karena aku rasa cewek tersebut adalah cewek yang kulihat tadi pagi. Akhirnya aku pun menghampirinya. Loh, kok sendirian mbak? Temannya kemana? Tanyaku sopan. Barusan sudah turun mas, aku masih pingin di sini. Masa nggak turun? Jawabnya. Enggak mbak, aku turun besok aja. Aku masih malas pulang ke rumah. Jawabku. Misalkan aku ikut masnya turun besok, boleh nggak mas? Tanya dia. Loh, nanti teman-temannya nggak nyariin? Jawabku heran. Enggak mas, sebenarnya saya memang nungguin masnya bangun. Hehehe, jawabnya. Sebenarnya tadi aku sama rombonganku juga mau turun besok mas. Tapi karena salah satu anggota kami ada yang sakit, akhirnya ketua rombonganku mengajak turun tadi pagi. Karena aku gak mau turun, akhirnya aku disuruh nunggu masnya bangun. Suruh nanya, boleh gabung apa enggak? Hehe, terangnya. Wah, nekat ya. Misalkan tadi aku juga mau turun hari ini, gimana mbak? Tanyaku. Ya pilihannya aku harus ikut masnya turun atau nunggu pendaki lain yang datang. Jawabnya jelas. Saat itu aku berpikir, kalau wanita ini benar-benar nekat, tanpa memikirkan kemungkinan apa saja yang mungkin terjadi kepadanya. Ditambah, aku juga heran kepada rombongannya. Kenapa anggotanya ditinggal? Padahal kan dia wanita. Ucapku dalam hati. Karena saat itu aku tidak ada pilihan lain, akhirnya aku pun tidak bisa menolak permintaan wanita tersebut. Oh gitu, ya udahlah mbak, kita turun besok pagi ya. Mbaknya namanya siapa? Rumahnya di mana? Ucapku. Saya Putri mas. Rumahku di desa bawah. Itu kelihatan dari sini, jawabnya. Oh alah, deket berarti. Pantesan nekat banget. Aku punya banyak temen loh di desamu, sahutku. Siang itu akhirnya kami langsung berkenalan dan ngobrol kesana kemari. Saat itu semua masalahku juga kuceritakan kepadanya. Dan dia menanggapinya, serta mau mendengarkan curhatanku dengan baik. Hal itulah yang membuat aku sedikit lega.
dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Dan tanpa terasa, akhirnya malam pun tiba. Malam itu ada beberapa pendaki lain yang datang dan langsung mendirikan tenda yang lumayan jauh dari tendaku. Aku pun saat itu tidak menghiraukannya, karena itu memang sudah kuanggap menjadi hal yang biasa di tempat ini. Malam itu, cuaca sudah tidak seperti kemarin. Sekarang lebih banyak kabut, dan sudah mulai turun hujan. Kami pun saat itu hanya duduk di dalam tenda, dan sesekali bercerita tentang pengalaman-pengalaman kami masing-masing. Dan sekitar pukul 9 malam, karena cuaca sangat dingin sekali, saat itu kami pun memutuskan untuk beristirahat lebih awal, agar badan kami tidak kedinginan. Dan setelah beberapa lama kemudian, tiba-tiba, tanpa sengaja, aku mendengar suara orang yang sedang menangis. Aku pun langsung kaget dan mencoba memberitahu Putri. Tapi karena saat itu aku melihat Putri yang sudah tertidur lelap, akhirnya aku pun mencoba mendengarkannya sendirian. Suara tersebut terdengar lirih di tengah-tengah suara rintikan hujan yang sedang turun. Karena aku rasa suara tersebut tidak jauh dariku, aku pun berniat mencari sumber suara tersebut. Saat kuarahkan senter ke salah satu sudut gunung ini, aku sangat terkejut. Karena saat itu, aku melihat sosok nenek-nenek yang sedang duduk tidak jauh dari tendaku. Nenek tersebut duduk kehujanan, sambil seperti membawa sesuatu di tangannya. Karena penasaran, akhirnya aku pun mencoba mendekatinya. Ketika aku keluar dari tenda dan berjalan ke arah nenek tersebut, tiba-tiba Putri menarikku, seolah mengingatkanku bahwa tindakanku adalah tindakan yang berbahaya. "Jangan dihiraukan, Mas. Mereka sengaja mau mengganggumu karena pikiranmu saat ini sedang kacau," terang Putri tiba-tiba. Saat itu, tentu saja, aku sangat terkejut dengan penuturan Putri. Dari mana dia bisa tahu kalau aku mau menghampiri nenek tersebut? Apa mungkin dia dari tadi juga mendengar apa yang kudengar ya? Atau apa memang dia indigo? Atau memang dia orang lokal jadi sudah terbiasa dengan semua ini? Pikirku kebingungan. Tentu saja saat itu, aku menuruti Putri dengan langsung berjalan kembali ke tenda, sambil sesekali menoleh ke arah nenek-nenek tersebut. Sesampainya di dalam tenda, aku tiba-tiba langsung mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat. Namun lagi-lagi, Putri memberi senyuman kepadaku, seolah memberi tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena malam itu hujan sudah reda, akhirnya kami memilih untuk membuat secangkir kopi dan duduk di depan tenda agar suasana tidak membosankan. Malam itu, keadaan gunung semakin berkabut. Aku sudah tidak bisa melihat apapun. Bahkan, aku tidak bisa melihat tenda pendaki lain yang tadinya terlihat jelas meskipun agak jauh dari tendaku. Dan sekitar pukul 12 malam, aku kembali sangat terkejut. Karena saat itu, aku melihat sosok perempuan yang berbaju compang-camping yang menatap ke arahku. Dan setelah beberapa menit menatapku, sosok tersebut tiba-tiba berjalan pelan ke dalam hutan. Saat aku hendak membicarakan hal itu kepada Putri, tiba-tiba perasaanku berubah menjadi tidak karuan. Waktu itu, Putri tiba-tiba memegang tanganku sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Tentu saja hal itu seketika membuat aku salah tingkah dan lupa dengan penampakan yang barusan kulihat. "Masuk ke dalam yuk, dingin banget nih," ucap Putri tiba-tiba. Dengan perasaan yang masih tidak karuan, aku pun menuruti ajakan Putri tersebut. Kami pun waktu itu masuk ke dalam tenda, dan dia akhirnya tertidur sambil memelukku dengan erat. Keesokan harinya, aku pun terbangun karena dibangunkan oleh Putri. Saat itu Putri terlihat sudah bersiap untuk turun. "Mas, aku turun duluan ya. Aku mau bareng sama pendaki sebelah," ucap Putri. "Loh, gak nunggu aku Put? Tungguin aku dong," jawabku. "Aku di rumah ada urusan Mas. Lagian,
itu pendaki sebelah sudah siap mau turun. Tadi pagi kamu kubangunin susah banget sih. Ya udah, aku duluan ya. Terima kasih banyak ya Mas, jawab Putri. Saat itu aku hanya mengangguk, karena waktu itu aku juga melihat pendaki lain sudah siap untuk turun. Sedangkan aku belum bersiap-siap sama sekali. Bahkan tendaku pun belum kubongkar. Akhirnya aku dan Putri pun berpisah. Saat itu, karena aku masih mengantuk, akhirnya aku melanjutkan tidurku. Dan sekitar pukul 1 siang, aku pun bangun dan langsung menyalakan kompor untuk membuat mie instan sebelum melakukan perjalanan turun. Di sela-sela aku membuat mie instan, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Tentu saja, hal itu membuat aku khawatir karena sebentar lagi aku akan turun dari gunung ini. Dan setelah menunggu lama, hujan tersebut tidak kunjung reda. Karena persediaan makanan sudah hampir habis, ditambah tenda juga harus dikembalikan. Akhirnya saat itu, kuputuskan untuk tetap turun, meski kondisi cuaca sangat tidak memungkinkan. Selama perjalanan turun, aku tidak menjumpai satupun pendaki lain. Waktu itu aku berjalan sangat pelan sekali. Karena selain jalannya yang licin, saat itu pandanganku juga sangat terbatas. Dan setelah beberapa lama berjalan, aku merasakan badanku sudah gemetar kedinginan. Jari-jariku sudah mati rasa, dan kakiku seperti sudah tidak bisa digerakkan lagi. Karena sudah tidak kuat berjalan lagi, akhirnya aku memutuskan untuk kembali mendirikan tenda sambil menunggu hujan sedikit reda. Saat itu kekhawatiranku semakin menjadi-jadi. Ditambah, ponselku mendadak tidak bisa dinyalakan karena basah kehujanan. Namun aku mencoba menenangkan diri sambil terus memanjatkan doa. Dan setelah beberapa lama kemudian, karena hujan tak kunjung reda dan waktu sudah sore, aku pun berniat untuk melanjutkan perjalanan. Kalau aku telat mengembalikan tenda, aku bisa kena denda nih, pikirku. Akhirnya waktu itu aku melanjutkan perjalanan dengan sesekali beristirahat karena badan sudah terasa sangat berat. Dan mungkin karena aku sudah kelelahan, jadi tidak bisa berkonsentrasi lagi. Saat itu aku mulai merasa aneh ketika jalan yang kulewati ini semakin lama semakin sempit. Dan setelah beberapa lama, aku pun tersadar kalau aku keluar jalur. Saat aku menyadarinya, aku pun sangat kaget dan langsung merasa kebingungan. Dan di sela-sela aku kebingungan, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang sedang tertawa cekikikan. Tentu saja waktu itu aku langsung berlari ketakutan sambil berteriak minta tolong. Semakin aku berlari, suara tawa wanita tersebut semakin terdengar keras. Hal itulah yang membuatku tidak berhenti berlari untuk menyelamatkan diri. Dan setelah beberapa lama kemudian, aku benar-benar tersadar kalau saat itu aku tersesat. Hujan yang tidak berhenti turun dan kabut yang semakin tebal membuatku saat itu seolah-olah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tenagaku yang sudah habis dan badanku sangat kedinginan, akhirnya kuputuskan untuk mendirikan tenda dan kembali melanjutkan perjalanan esok hari. Malam pun tiba. Malam itu, suasana semakin mencekam karena di sekitar tenda aku tidak bisa melihat apa-apa. Seolah-olah saat itu aku mendirikan tenda di tengah-tengah rumput yang sangat tinggi yang jauh dari jalan. Waktu itu aku sering sekali mendengar suara mendesis hingga suara seperti suara harimau yang seolah sedang mengitari tendaku. Namun semua itu kubiarkan saja. Aku hanya memilih diam sambil terus berdoa di dalam tenda. Di tengah malam, ada seseorang yang berdiri di depan tendaku. Karena saat itu, aku berpikir itu adalah bantuan. Akhirnya aku pun membuka pintu tendaku. Ketika aku membuka tenda, aku sangat terkejut
Karena saat itu aku melihat ada sosok hitam tinggi besar berdiri tepat di depan tendaku. Aku tidak bisa memastikan sosok apakah itu. Yang jelas, saat itu dia memiliki rambut yang sangat panjang, giginya seperti gigi babi hutan. Tentu saja, saat itu aku langsung berteriak ketakutan dan langsung menutup kembali tendaku. Dan setelah beberapa lama kemudian, lagi-lagi aku mendengar suara seperti orang sedang mengobrol. Dan setelah kuintip dari sela-sela tenda, aku sangat terkejut. Karena saat itu, aku melihat ada sepasang pendaki yang sedang duduk. Dan tanpa pikir panjang, aku pun saat itu langsung keluar dari tenda untuk meminta bantuan. "Mas, tolong mas. Mas, tolong," teriakku. Aku pun berjalan cepat ke arahnya sambil terus mengarahkan senterku kepadanya. Sesampainya di depan mereka berdua, aku sangat terkejut karena saat itu aku melihat wajah dua pendaki tersebut sangatlah menyeramkan. Satu pemuda tersebut berwajah putih pucat dengan mata yang hitam seluruhnya, ditambah bibirnya yang sobek seperti mayat yang telah membusuk. Yang satu lagi berwajah lebih menyeramkan karena saat itu aku melihat mata, pipi dan hidung pendaki tersebut seolah-olah meleleh ke bawah. Mereka berdua memakai baju yang sudah robek-robek, ditambah bau mereka sudah tidak sedap seperti bau bangkai. Tentu saja waktu itu aku langsung berlari kembali ke dalam tenda sambil berteriak ketakutan. Karena aku merasa sudah tidak aman lagi, akhirnya kuputuskan untuk tidak lagi membuka tenda meskipun apapun yang terjadi. Waktu itu aku langsung memejamkan mata sambil terus berdoa. Malam itu aku mendengar semuanya, mulai dari suara tawa, tangis, hingga suara gertakan. Bahkan saat itu tendaku juga dilempari kayu hingga bangkai hewan. Namun aku mencoba bertahan sambil terus menutup mata dan telingaku. Dan akhirnya aku pun berhasil bertahan hingga pagi hari. Pagi harinya aku langsung melanjutkan perjalanan. Saat itu keadaan sekitarku sudah mulai terlihat karena sudah tidak adanya kabut. Namun aku tetap tidak menemukan jalan karena rumput yang terlalu tinggi. Dan setelah beberapa jam berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang memanggilku. Dan saat itu aku sangat yakin kalau suara tersebut adalah suara putri. Tentu saja saat itu aku langsung lega dan berlari ke arah sumber suara tersebut. "Put, Put, aku di sini, Put," teriakku. Dan setelah beberapa lama kemudian, aku tidak kunjung menemukan putri. Tapi saat itu, tiba-tiba aku menemukan jalan setapak yang kuduga itu adalah jalan turun. Dan setelah berjalan menyusuri jalan tersebut, akhirnya aku sangat lega. Karena saat itu, aku tiba sampai di pinggiran desa. Dan tidak beberapa lama, aku berjalan di desa tersebut. Tiba-tiba aku bertemu ayah dan ibuku yang tampak gelisah di teras rumah salah satu warga di desa ini. Tentu saja saat itu aku langsung disambut dengan isak tangis kedua orang tuaku. Dan akhir cerita, aku pun langsung dibawa kembali ke rumah oleh orang tuaku. Selain sangat bahagia, aku pun saat itu juga masih kebingungan. Dari mana ayahku tahu kalau aku saat itu pergi mendaki gunung? Dan bagaimana juga ayah bisa tahu kalau aku turun di desa itu? Yang ternyata desa itu berada di sisi lain gunung yang aku daki tersebut. Waktu aku menanyakan hal itu, orang tuaku hanya menjawab kalau ayah diberitahu wanita yang mengaku temanku. Namun hal itu tentu saja tidak kuhiraukan, dan aku pun kembali memeluk orang tuaku sambil merasa sangat bersyukur karena masih diberi keselamatan. Terlepas dari itu semua, hendaknya kita selalu berpikiran positif jika hendak mendaki gunung ataupun berkunjung manapun. Karena jika kita terlalu banyak melamun dan pikiran kosong, bukan tidak mungkin
Kejadian seperti yang dialami oleh tokoh Wahyu juga bisa terjadi kepada kita. Jika kalian punya cerita seru, seram, atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.